فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qara Abu Hurairah hadhil ayah. Abu Hurairah pernah membaca ayat ini. Innallaha kana sami'an basira. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a ibhamahu wa sabbabatahu ala ainihi wa udhuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan ibu jari dan jari telunjuknya kepada mata dan telinganya. Ketika Rasul membaca ayat innallaha kana sami'an basira, Rasul meletakkan ibu jari dan jari telunjuknya ke mana? Mata dan telinga. Paham ya? Ke mata dan telinga. Al-muradu bihadzal wad' tahqiqu as-sam'i wal basar. Yang dimaukan dengan peletakan ini adalah penekanan terhadap pendengaran dan penglihatan. La itsbatul ain wal udhun. Beliau bukan maksudnya menetapkan sifat mata dan telinga bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul menunjuk ke arah mata dan telinganya bukan berarti Rasul ingin menegaskan bahwasanya Allah punya mata dan telinga. Wa inna subutal ain ja'at fi adillatin ukhra. Karena tetapnya sifat mata bagi Allah ini telah datang dalam hadis yang lain. Seperti hadis tentang Dajjal dan yang lain-lainnya. Wal udhun indah li sunnati wal jamaah la tusbatu lillah wa la tunfa'an. Dan sifat telinga menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ditetapkan bagi Allah dan tidak pula dinafikan. Tidak diiyakan, tidak ditolak. Ini sifat apa? Ini sifat apa? Telinga. Tidak ditetapkan untuk Allah, tidak pula dinafikan. Ya udah didiamkan saja, nggak tahu bilang. Apakah Allah punya telinga? Allahu a'lam. Yang penting Allah mendengar. Kalau mata telat dari hadis yang lain seperti hadis tentang Dajjal. Ketika Rasul memberitahu ciri-ciri Dajjal bahwasanya dia adalah sebelah matanya itu apa? Buta. Sementara Allah itu tidak awar, tidak buta. Menunjukkan bahwasanya mata Allah juga berapa? 2. Karena kalau seandainya berbeda dari sisi jumlahnya, niscaya yang akan dijadikan sebagai tanda dia itu Dajjal adalah dari sisi jumlahnya. Nggak perlu pakai buta atau tidak butanya. Karena lebih gampang diketahui. Oh ini matanya bukan 2. Berarti Allah. Oh ini matanya 2, berarti siapa? Dajjal. Nah. Adapun telinga maka Ahlus Sunnah mendiamkannya, tidak ditetapkan, tidak dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'adami wurudis sam'i bidzalik, karena tidak adanya dalil yang menerangkan hal ini. Fa in qulta hal li an af'al kama fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengatakan bolehkah aku melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita membaca atau menjelaskan sifat pendengaran dan penglihatan, bolehkah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul? Yaitu dengan menunjuk ke arah apa ini? Mata dan telinga. Fal jawab minal ulama man qala na'am, if'al kama fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan, iya boleh, silakan kamu lakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu mengatakan Allah mendengar dan melihat, kamu sambil nunjuk ke arah telinga dan mata. Sebagian ulama mengatakan boleh. Lasta ahda lil khalqi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena kamu tidaklah lebih mampu memberikan petunjuk kepada makhluk daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas cara yang dilakukan oleh Rasul ini cara yang paling dekat untuk menunjuki siapa ini? Manusia. Cara yang paling pas. Kamu yang ikut saja. Rasul ingin menjelaskan kepada manusia dengan cara itu, dengan cara nunjuk kepada apanya? Mata dan telinga. Ya kamu silakan ikuti saja Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walasta asyad taharruzan min an yudhaf ila Allah ma la yaliq min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu tidak lebih berhati-hati daripada menyandarkan kepada Allah
sesuatu yang tidak layak bagi Rasul yang tidak layak bagi Allah daripada Rasul SAW. Kamu nggak lebih suci. Kalau kamu khawatir menyandarkan kepada Allah yang tidak layak bagi Allah, maka Rasul akan lebih apa ini? Hati-hati. Kalau seandainya tidak boleh ketika menjelaskan pendengaran dan penglihatan sambil nunjuk ke arah apa ini? Telinga dan mata. Jelas kalau mau lebih hati-hati siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa minhum man qala. Sebagian ulama yang lain mengatakan la hajata ila an taf'al ma dumna na'lam annal maqsuda huwa tahqiq. Kata sebagian ulama yang lain, tidak perlu kita melakukan sebagaimana yang beliau lakukan selama kita tahu bahwasanya tujuan dari penunjukan itu hanya semata-mata penekanan bahwasanya Allah punya pendengaran dan punya apa? Penglihatan, seperti kamu punya apa ini? Pendengaran dan penglihatan. Itu saja yang dimaukan dengan Rasul menunjuk ke arah telinga dan matanya. Bahwasanya Allah benar-benar punya penglihatan dan pendengaran sama seperti siapa? Kita manusia punya pendengaran dan penglihatan. Itu saja. Fahadhil isyarah idzan ghairu maqsudah bi nafsiha, innama hiya maqsudah li ghairiha. Sehingga penunjukan ini bukan yang diinginkan dengannya langsung secara zatnya, tapi yang diinginkan untuk yang lainnya, untuk makna yang lain. Wahina idzin la hajata ila an tusyir. Maka kalau begitu tidak ada perlunya kamu ikut menunjuk. Ya cukup kamu bilang saja Allah Maha mendengar, Maha apa ini? Melihat, sudah, tanpa kamu perlu harus apa ini? Menunjuk. Karena yang diinginkan pun cuma semata-mata apa ini? Menegaskan Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan. Selesai. La siyama idza kana yukhsha min hadhil isyarah tawahumul insan at-tamsil. Terlebih jika dikhawatirkan dari penunjukan itu akan terbayangkan oleh orang yang mendengar kamu atau melihat kamu penyerupaan. Bahwasanya Allah punya apa? Mata, Allah punya apa? Telinga. Yang sama seperti siapa? Makhluk. Khawatirnya nanti kalau kamu tunjuk yang memahami lain pemahamannya. Nah, kama law kana amamaka amah minal khalq la yafhamuna syai' ala ma yanbaghi. Seperti seandainya di hadapan kamu ada beberapa orang yang tidak memahami sedikit pun dalam masalah ini sebagaimana layaknya. Fa hada yanbaghi taharruz minhu wa likulli maqamin maqal. Maka ini harus berhati-hati, tinggalkan nunjuk seperti tadi. Karena setiap tempat ada pembahasannya masing-masing. Wa kadzalika ma warada fi hadits Ibnu Umar, kaifa yahki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'khudullahu ta'ala azza wa jalla samawatihi wa aradih bi yadayhi. Begitu pula yang datang dalam hadis Ibnu Umar, ketika bagaimana Rasul menghikayatkan di mana beliau mengatakan Allah mengambil langit-langit dan bumi dengan kedua tangannya. Fa yaqulu anallah. Kemudian Allah mengatakan aku adalah Allah. Wa yaqbid asabi'ahu wa yabsutuh. Di situ Rasul menggenggam jari-jarinya dan membukanya. Ketika menyebutkan Allah mengambil langit-langit dan apa? Bumi, Rasul ngasih isyarat apa ini? Menggenggam dan membuka apanya? Jarinya. Pakai isyarat. Nah, fayuqalu fihi makila fi hadis Abi Hurairah. Maka dikatakan dalam hadis itu sama seperti dalam hadis Abu Hurairah ini. Ketika Rasul apa ini? Mengatakan sami'an basira, Rasul menunjuk ke arah mata dan telinganya. Sebagian ulama mengatakan boleh kamu ketika menjelaskan hadis itu sambil apa ini? Mengisyaratkan dengan tangan, atau boleh apa? Sebagian ulama lain mengatakan apa? Tidak perlu. Apalagi jika kamu di hadapan orang yang khawatir nanti akan menyamakan sifat Allah dengan sifatnya siapa? Makhluk. Nah, apalagi nanti dibayangkan menggenggam langit dan buminya seperti itu. Seperti yang kamu apa? Contohkan itu. Maka tidak usah dilakukan seperti itu. Cukup dengan lisan saja kamu bilang Allah menggenggam langit dan bumi dengan tangannya, sudah selesai. Tanpa perlu diapakan? Praktekkan. Nah, tapi yang mempraktekkannya pun tidak bisa diingkari karena sudah dilakukan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika khawatir orang salah paham, dikira nanti sifatnya Allah sama dengan sifatnya manusia, maka ditinggalkan. Wal faidah al-maslakiyah minal iman bi sifati as-sama' wal basar, dan faedah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan dari sisi beriman dengan dua nama ini, dua sifat, mendengar dan melihat, an nahdzara mukhalafatallah fi aqwalina wa af'alina. Kita jadi lebih hati-hati dalam menyelisihi Allah dalam ucapan kita dan perbuatan kita. Karena kita tahu Allah mendengar dan apa ini? Melihat. Wa fil ayah minat asma'illahi isbatus main humas sami' wal basir. Dalam ayat ini terdapat penetapan dua nama dari nama-nama Allah, As-Sami' dan Al-Basir. Wa minas sifat isbatus sama' wal basar. Dan dari sifat penetapan sifat pendengaran dan penglihatan. Wal amru wal mau'idhah.
dan juga sifat perintah dan juga sifat pemberian nasihat. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Wallahu taala alam bisawab. Ini seputar lanjutan dari Sami'an Basira. Kemudian dibahas apakah perlu seseorang itu ketika menjelaskan sifat ini untuk memberikan isyarat dengan apanya? Dengan tangannya. Para ulama berbeda pendapat. Jika di hadapan orang-orang yang awam yang tidak mengerti dan dikhawatirkan mereka menyamakan nanti sifat Allah dengan sifat makhluk, maka sebaiknya sifat cara seperti itu ditinggalkan. Nah, wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.